Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menyaksikan video ini, semoga teman-teman semangat selalu ya. Oke, hari ini bertemu kembali dengan Bu Guru Syifa dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 tema 7 subtema 2. Hari ini kita mau belajar tentang PPKN. Nah, apa ya yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang keberagaman dalam pekerjaan. Apakah itu pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalian tahu tidak apa saja contoh pekerjaan? Banyak sekali ya. Di lingkungan kita pasti banyak sekali pekerjaan dan itu pasti berbeda-beda ya. Nah, di dalam pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Pernahkah kalian berpikir pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kain dan baju? Mari kita amati proses pembuatan kain dan baju pada foto berikut ini. Yuk kita lihat. Mula-mula para petani menanam pohon kapas ya, kemudian diambil bunganya. Lalu bunga tersebut akan dipintal menjadi benang, menjadi gulungan benang. Lalu benang-benang itu akan ditenun ya oleh para penenun, nama pekerjaannya. Setelah ditenun, benang-benang itu akan menjadi kain. Kemudian kain itu akan dibuat pola baju dan kemudian dijahit oleh para penjahit. Nah, setelah dijahit, maka jadilah baju yang kita gunakan saat ini. Prosesnya lama ya, panjang sekali. Maka dari itu kita harus menghormati dan menghargai pekerjaan dan mereka yang sudah berjasa pada proses pembuatan baju. Masing-masing pekerjaan tersebut memiliki peranan yang berbeda dalam pembuatan pakaian. Jika salah satu pekerjaan itu tidak ada, maka proses produksi pakaian menjadi terhambat. Oleh karena itu, keberagaman jenis pekerjaan merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Dengan berbagai pekerjaan tersebut, kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan pakaian. Baik, kita lanjutkan dengan mengenal pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yuk, ini ada gambar. Gambar ini adalah petani ya. Petani menghasilkan produk berupa beras ya. Kalau petani beras berarti produknya adalah beras. Lalu ada lagi pekerjaan yang gambarnya seperti ini. Nama pekerjaannya adalah nelayan ya. Tugasnya adalah menangkap ikan. Lalu produk yang dia hasilkan adalah ikan, udang dan sebagainya. Kemudian gambar ini adalah penjahit. Penjahit tugasnya adalah menjahit baju. Produknya adalah baju-baju yang siap dipakai. Lalu apa bedanya pekerjaan dengan profesi? Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti beberapa pelatihan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Orang-orang yang bekerja di bidang tertentu biasanya disebut profesional, yaitu seseorang yang memiliki pengalaman teknis di bidang tertentu. Misalnya guru, dokter, arsitek, pengacara, tentara, desainer, dan sebagainya. Setiap profesi memiliki tingkat keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan, setiap profesi memiliki tingkat kesulitan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Seorang dokter tentu tidak dapat mengerjakan pekerjaan seorang pilot ataupun pengacara.
Begitu juga sebaliknya. Bila dijalankan dengan baik, semua profesi memiliki peran yang sangat penting. Tidak ada profesi yang lebih penting di antara semuanya. Tanpa salah satunya akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, perbedaan profesi jangan menjadi penyebab perpecahan bangsa. Justru dengan berbagai profesi kita wujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita harus memahami keberagaman profesi sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sikap menghargai perbedaan profesi dan menghargai jasa orang lain merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pakaian dipakai oleh manusia untuk melindungi tubuh. Selain melindungi tubuh, pakaian dikenakan untuk menambah rasa percaya diri dalam hal penampilan. Nah, baik pekerjaan maupun profesi tertentu ada yang menggunakan ciri khas berupa pakaian seragam. Apa itu pakaian seragam? Yaitu pakaian khusus yang menjelaskan identitas pemakainya. Biasanya memiliki warna, makna, dan fungsi tertentu. Nah, contohnya adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pemadam kebakaran atau petugas damkar. Mereka menggunakan baju berwarna oranye. Warna ini memudahkan pemakainya untuk terlihat bila berada di lokasi kebakaran yang berasap pekat. Ada juga pakaian seragam dokter yang berwarna putih, ya, jas berwarna putih. Dokter bedah mengenakan baju berwarna hijau saat melakukan operasi. Baju berwarna hijau membuat penglihatan tidak terganggu ketika mengoperasi tubuh yang berwarna kemerahan. Nah, jenis-jenis pakaian itu digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Negara kita, Indonesia, kaya akan sumber daya alam dan juga kebudayaannya. Tak terkecuali untuk kain tradisionalnya. Setiap daerah memiliki kain-kain tradisional yang menjadi ciri khas daerah mereka. Kita harus bangga ya dengan berbagai macam kain tradisional dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Apa itu kain tradisional? Yaitu kain yang berasal dari budaya daerah lokal yang dibuat secara tradisional dan digunakan untuk kepentingan adat istiadat. Banyak sekali kain tradisional di Indonesia yang cukup terkenal seperti kain ulos, batik, songket, sutra, bugis, prada, tenun dayak, sesaringan, dan sebagainya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, gambar ini menunjukkan kain ulos. Kain ulos ini merupakan kain tenun khas dari Batak, Sumatera Utara. Dibuat dengan mesin tenun tradisional. Warnanya yang dominan adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi dengan ragam tenunan dari benang emas atau perak. Lalu dari daerah Jawa ada namanya kain batik. Kain batik ini dibuat di atas mori. Namanya kainnya kain mori yang digambari motif tertentu dengan menggunakan malam atau lilin. Alat yang digunakan berupa canting. Kemudian kain dicelupkan ke pewarna alami. Nah, seperti ini gambar kain batik ya teman-teman. Pasti kalian sudah sering melihat ya kain batik. Yang ketiga adalah kain songket. Kain ini kain tradisional khas Melayu dan Minangkabau. Songket ditenun menggunakan alat tenun tradisional juga dengan benang emas dan perak. Berbagai motif tradisional merupakan ciri khas budaya setempat. Yang keempat adalah kain sutra bugis. Kain ini ditenun dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra atau biasa disebut kokon. Nah, kain sutra bugis ini dipakai sebagai bawahan baju bodo, yaitu pakaian tradisional dari Sulawesi Selatan. Motifnya kotak-kotak yang berbeda-beda dengan warna yang cerah dan sangat cantik.
Keberagaman jenis pekerjaan, profesi, pakaian yang dikenakan, kemudian jenis-jenis pakaian tradisional itu seharusnya menjadi kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Adanya perbedaan itu jangan sampai menjadikan kita terpecah belah dan tercerai-berai. Justru kita harus bersatu dan membuat perbedaan itu menjadi satu hal yang memperkokoh persatuan bangsa kita. Dan jangan lupa kita harus selalu mensyukuri adanya perbedaan itu, karena dengan perbedaan kita bisa saling melengkapi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.